Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la yakumul akramin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengisi kelas bulanan ya di Senin pertama. Kebetulan ini Isnin terakhir sebelum Ramadan ya bagi saya di sini. Jadi maka tajuknya dipilih tentang persiapan menjelang Ramadan lah ini ya. Checklist kegiatan Ramadan. Apa yang patut dibuat? Kalau boleh disemak ya benda ini. Nomor 1 biasalah ya tilawah Al-Quran. Pastikan kita banyak memegang Quran. Benda-benda lain tuh boleh ditinggalkan dulu. Boleh loh. Jangan Quran saja pegang dulu. Rasulullah dan sahabat bila masuk bulan Ramadan Quran. Imam Syafi'i subhanallah dalam sejarah cemerlang Imam Syafi'i tercatat 1 kali khatam siang, 1 kali khatam malam. Coba. Imam Malik rahimahullah bila ditanya anaknya, apa kerja bapakmu lah ya katanya. Siang malam Quran bulan Ramadan. Jadi Samsung tuh tinggal kalah dulu. Kalau ingin cemerlang Ramadan. Tinggal kalah dulu, enggak rugi tuh. Kalaupun mau buka, kalah masanya. Malam jangan menyesal nanti. Apalagi yang dilihat itu benda yang mubah ya, yang mubah Pak. Kalau yang haram itu jangan cerita lagi. Yang mubah, kalau berlebih melihat yang mubah, berarti Qurannya akan tinggal. Itulah ya. Harus ada wirid atau target tertentu yang ingin diraih. Paling kurang 100 ayat setiap malam atau baca surah pilihan paling kurang tuh ya, karena ada dalam hadis mengatakan siapa yang baca Quran 100 ayat di malam hari nilainya seperti berqiyamul lail. Ya. Yang kedua menjawab azan. Pastikan azan masuk kita sudah di masjid. Pastikan jangan terlambat. Jangan tak dengar azan, itu rugi. Pastikan berniat dari sekarang, nanti di bulan Ramadan setiap kali azan berkumandang, saya sudah ada di rumah Allah. Karena apa? Dengan mendengar azan, kita perhatikanlah kata-kata azan itu. Orang dulu, generasi awal yang mendengar azan, yang menghayati perkataan azan, menangis dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tanyalah diri, adakah Allah itu agung dalam hatiku? Adakah Allah itu besar dalam hatiku? Kalau besar, kalau agung Allah itu, kenapa malas pegang Quran? Berarti kebesaran keagungan Allah dalam hati itu tidak besar Pak, tidak agung Pak. Kata ulama lagi, kalau orang tuh
betul-betul tahu Allah itu Maha Agung, Allah Maha Besar, lau arafan nasu azamatullah lama asauhu, kata ulama. Kalau orang tuh memang yakin Allah itu Maha Agung, Maha Besar, tidak mungkin menyalahi perintah Allah lagi, tidak mungkin takur. Berarti kenapa takur? Allah itu tidak besar baginya. Coba kalau dia dipantau oleh pembesar negara, kerjanya dipantau, dinilai, mesti akur dia. Raja yang melihatkah, menteri yang melihatkah, SUT yang menilai kerja. Ini Allah menilainya 24 jam. Allah menilai 24 jam. Kenapa tak akur? Berarti tidak besar Allah itu. Maka zikir yang paling banyak didengar, disebut, disahut, Allahu Akbar. Zikir yang paling banyak didengar, disebut dan disahut, Allahu Akbar. Supaya keagungan dan kebesaran Allah itu betul-betul hidup dalam hatinya. Jadi azan itu tidak boleh main-main. Kalau boleh, perhatikanlah azan. Dulu, Amba ingat dulu pernah di sini ceramah tentang azan, Pak. Banyak hadis tentang azan, keterangan tentang azan. Orang yang mendengar azan dengan baik, dijawab dan didengarnya dengan baik, dihayatinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, dia akan mendapat nilai seperti muadzin. Seorang jemaah di zaman Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa kata sahabat? Innal muadzinina yafdulunana ya Rasulullah. Innal muadzinina yafdulunana ya Rasulullah. Muadzin itu hebat, tidak ada tandingannya. Muadzin itu tidak ada saingannya. Kenapa? Muadzin yang azan dengan ilmu dan ikhlas, dia mendapat pahala seperti orang yang menyahut azan, seperti orang yang datang sholat, seperti orang yang menyahut azan di rumah. Bagi muslimat contohnya, kan dia dengar azan di rumah. Patutnya muslimat bila dengar azan berkumandang dari rumah Allah, patutnya tidak bekerja, Pak. Orang dulu kalau mereka bertukang, bila azan berkumandang, dia sedang kerja, tukulnya sedang naik, itu tidak berani menurunkan tuh. Stop tuh. Artinya apa? Kalau kita sedang drive, bila azan berkumandang, stoplah, pergilah ke masjid. Itu maksudnya. Orang dulu kalau bekerja, bertukang, sedang naik, pemukulnya, tukulnya tidak berani menjatuhkan. Takut nanti keagungan Allah itu terjejas dari sikapnya tadi. Perlu belajar azan. Lalu seorang sahabat tadi mengatakan, innal muadzinina yafdulunana ya Rasulullah. Muadzin itu, kalau bahasa senangnya, ngetop. Top, Pak. Jadi apa makna pertanyaan itu? Maknanya apa? Maknanya macam mana dapat fadilat seperti muadzin, itu maknanya, Pak. Dia bukan meminta secara direct, meminta secara indirect. Kata Rasulullah, yang penting kau dengar azan dengan penuh, dengan sempurna, kemudian kau jawab, kemudian mintalah kepada Allah. Ingin pahala seperti orang yang azan. Qul kama yaquluna izan tahita sal tu'ta. Dalam hadis itu, jawablah azan itu sepenuhnya, bila dah selesai mintalah, katanya. Karena doa sesudah azan itu makbul. Maka tidak digalakkan bercakap sesudah azan, ya. Tidak digalakkan. Kita dikasih masa mungkin azan maghrib 10 menit. Itu 10 menit itu jangan bercakap tuh, patutnya. Berdoa, berzikir, baca Quran. Amba dulu pernah di satu majelis bersama almarhum
Syekh Ali Jabir dengan Syekh Ali Jabir bersama beliau dalam satu majelis. Sesudah azan, ini sholat subuh, majelis sholat subuh. Sesudah sholat dia akan bertazkirah. Sesudah azan dia dengar orang riuh bercakap. Masa dia bertazkirah cakap, saya dengar tadi ramai orang ngomong sesudah azan. Waktu sesudah azan itu makbul, mustajab. Kenapa tidak dimanfaatkan berdoa katanya? Rugi. Nah, ini bab azan ini ya, sungguh ajaib azannya. Azan itu sungguh ajaib. Lebih mustajab lagi berdoa sebelum qamat sesudah azan daripada sesudah salat. Kenapa sudah salat doanya panjang? Antara azan dengan qamat masa terbuang. Nah, ini ya. Sungguh ajaib azan. Datang sebelum azan, manfaatkan masa mendengar azan, menjawab azan, dan berdoalah. Subhanallah, subhanallah. Atau berzikir, atau baca Quran. Ada ulama mengatakan berdoa lebih afdal dari membaca Quran katanya. Tapi ada juga hadis mengatakan kalau untuk baca Quran, kalau dia baca Quran, doanya akan dikabulkan Allah walaupun dia tak minta. Kita kan banyak hajat. Cara yang termudah untuk terkabul hajat, baca Quran. Dengan ilmu lah ya. Saya baca Quran, saya sebenarnya banyak hajat ya Allah, tapi saya memilih kitab suci-Mu daripada saya meminta kepadamu ya Allah, karena Engkau tahu apa hajatku. Bahkan ulama mengatakan Allah akan melayan orang itu ikut Quran yang dia baca. Allah akan melayan orang itu ikut macam mana perhatiannya kepada kitabullah. Nilai orang itu pada sisi Allah mengikut Quran yang dibacanya. Itu macam media genggaman ini, hati-hati ya, hati-hati. Baik. Kemudian berdoa sesudah azan lagi ya untuk Rasulullah. Doa sesudah azan tuh Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir tuh itu mendoakan Rasulullah. Pastikan kita berdoa dengan sepenuh hati. Yang didoakan itu Nabi Muhammad. Yang didoakan Nabi Muhammad. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Yang didoakan itu Rasulullah. Yang didoakan itu kekasih Allah. Pasti kita berdoa. Coba kalau sultan depan kita kayak berdoa untuk sultan macam mana? Sultan tuh tahu doa kita tuh. Macam mana berdoa tuh? Ini Nabi Muhammad, kekasih Allah. Allah menilai doa kita. Kenapa doa itu jarang diperhatikan? Kenapa kadang doa tapi tidak dihayati? Itulah azan ini ajaib, sungguh ajaib azan. Bab azan saja banyak benda yang perlu disingkap. Subhanallah. Kemudian datang seawal mungkin untuk sholat berjamaah ya. Kalau dia sudah ada di masjid waktu azan, maknanya dia oke lah ya. Berazam meraih shaf pertama. Ini shaf pertama pun tak penuh. Itu bagi shafnya yang banyak itu maksudnya. Bagi yang shafnya sampai 5, 10, 20, puluhan shaf. Kalau kita pergi ke masjid yang makmur, kadang-kadang separuh masjid berisi. Amba pernah pergi ke negara jiran, tidak muat orang sembahyang di masjid. Kenapa? Muslimin datang, muslimat datang, belia memenuhi masjid, anak-anak pun dibawa. Subhanallah. Jadi kalau begitu kondisinya, kita akan berniat untuk salat di shaf pertama karena lain nilainya ya. Seterusnya jangan lupa salat sunat qabliyah ba'diyah. Yang dibuat penekanan dalam hadis 12 rakaat ya. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur,
2 lepas maghrib, 2 lepas isya, 2 sebelum subuh. Ataupun ada juga 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur juga ada. Ada juga hadis tentang sembahyang sunat sebelum asar, tentang sebelum maghrib juga ada, sebelum isya juga ada. Tapi yang dibuat penekanan itulah tadi 12, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isya, 2 sebelum subuh. Salat witir juga. Salat witir, kalau kita salat tarawih di masjid, ya witirnya di masjid lah ya. Bagi yang ada halangan tidak ke masjid, contohnya di rumah sama ada sebelum tidur ataupun bangun tidur. Dari sekarang lah ya, dari sekarang dibiasakan. Tahajud juga. Tahajud, subhanallah, solat tahajud ini menyelesaikan banyak masalah. Dalam hadis tentang fadilat tahajud, orang yang rajin tahajud badannya akan sehat daripada yang tidak tahajud. Subhanallah. Kaitan antara kesehatan dengan tahajud itu memang dikaji oleh pakar perubatan dan pakar kesehatan ya, tentang fadilat tahajud. Banyak itu ditulis oleh ulama dan pakar. Salat duha ada pilihannya, sama ada 2, 4, 6 ataupun 8, 10, 12. Kalau boleh inilah agenda ya. Iktikaf di rumah Allah sebanyak mungkin dengan tujuan salat, tilawah, majlis ilmu dan sebagainya. Dulu dah pernah disebut dalam hadis sahih ya, dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang datang ke rumah Allah khasnya di pagi hari, kalau dia baca Quran, ini nilai baca Quran di rumah Allah di pagi hari, 1 ayat 1 ekor unta gemuk. Kenapa Rasulullah cakap unta? Karena dulu itu harta benda orang Arab yang paling mahalnya. Maka Rasulullah menyebut yang paling mahal. Kalau Rasulullah berbahasa dengan bahasa orang sekarang, kira Rasulullah tak cakap unta. Mungkin dicakap kereta yang termewah. Karena dulu unta itu kendaraan yang termewah di zaman dulu. Rugi ya. Kita bila datang ke masjid khasnya pagi hari, targetlah, oh saya ini hari ini mesti dapat 200 ayat. Waqiah saja baru 94 ayat ya. Waqiah mungkinlah sampai 10 menit dibacanya kalau dia sudah biasa baca ya. Waqiah campur dengan qul huwallahu ahad 100. Kenapa tak boleh dibaca? Inilah duduk di masjid sesudah salat subuh hingga menunaikan salat duha sekitar 2 jam tu ya, jika dikira sejak masuk waktu azan. Itu biasakan, apalagi yang tak kerja, yang tak sibuk ya. Sibukkanlah diri dengan banyak duduk di rumah Allah. Kalau orang tu datang ke masjid, berwudu dari rumah dengan niat melaksanakan solat fardu berjamaah ya, melaksanakan solat fardu berjamaah, kita dah selalu disebut orang tu akan dinilai seperti menunaikan ibadat haji. Kalau ada tazkirah di masjid di subuh hari, khasnya di subuh hari ya, ada halaqah, ada tazkirah, 1 haji tersendiri. Siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari untuk mengajar dan belajar, katanya, tersedia baginya 1 ibadat haji yang sempurna. Ini yang nomor 10 nih, menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu. Itu makan di Masjid Solihin. Masjid Solihin sejak 2017 tiap pagi ada tazkirah di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada tazkirah berarti sunnah Nabi itu tercicir. Kenapa tak ada tazkirah? Masjid besar, kemudahan ada. Bacalah 1 ayat, 1 hadis, terangkanlah sikit supaya mendapat
fadilat ibadah haji yang sempurna. Zikir pagi petang juga termasuklah zikir Sayyidul Istighfar. Kemudian untuk urusan masyarakat, kalau ada orang yang sakit, sempatkanlah juga menjenguk di rumah sakit atau di rumah. Salat jenazah juga, sedekah walaupun sedikit. Kemudian membantu orang yang berhajat, fakir miskin. Menghubungi silaturahim kalau boleh ya, pergi rumah kawan setakat silaturahim saja. Lain message, lain telepon ya, pergi ke rumah lain. Karena nilai datang ke rumah tu untuk berziarah bersilaturahim sangat tinggi nilainya ya. Kemudian pastikan kita rajin berzikir, tasbih, tilawah, istighfar dan sebagainya. Termasuk tahlil ya. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita boleh target kalau yang serius ingin mencapai Ramadan yang baik, lebih produktif dan kompetitif, susunlah agenda dengan istri. Ayo kita bertahlil 1000 pagi, 1000 malam, 2000 satu hari. Nanti Ramadannya berubah. Ramadannya pasti berubah. Pasti berubah. Tapi kalau nak khusyuk zikir tu media genggaman karena dihadkan. Kalau dia masih pegang, zikirnya tidak akan khusyuk. Karena di hatinya bukan zikir. Subhanallah. Kata ulama, zikir tu baru bermanfaat dengan maksimum kalau kita menutup kemasukan iblis dalam hati. Pintu-pintu kemasukan iblis ke dalam hati karena ada sekat. Kata ulama, subhanallah, ada 10 pintu kemasukan iblis ke dalam hati. Kalau pintu tidak disekat, pintu tidak ditutup, orang itu berzikir, zikirnya tidak ada makna. Karena yang kontrol dalam iblis. Itu kata ulama ya. Kalau hatinya hati Samsung, dia zikir la ilaha illallah, tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Baca Quran pun tidak akan bermanfaat. Karena kata Imam Nawawi, kalau dibaca karya Imam Nawawi, apa namanya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran namanya. Dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, diterbitkan oleh Pustaka Nasional Singapura. At-Tibyan. Kata Imam Nawawi, nak baca Quran itu karena dibersihkan, dikosongkan hati daripada tali temali keduniaan. Membaca Quran yang berkesan, hati kosong dari tali temali keduniaan. Kalau dalam hati masih dunia, dia baca Quran, bila nak habis Quran ini, dia nak pegang handphone, tidak bermanfaat. Kata Imam Nawawi, karena dikosongkan dulu. Karena Al-Quran ini kalam suci. Kalau dalam hati masih banyak benda yang tak suci, macam mana Quran masuk ke dalam, katanya. Subhanallah. Subhanallah. Melakukan ibadat yang mubah ya. Tidur, makan, mandi dengan niat ibadat. Tidur dengan niat ibadat, makan waktu sungkai dengan niat ibadat, makan sahur dengan niat ibadat. Apa-apa pekerjaan, pergi ke pejabat, mengantar anak, ambil anak dan lain-lain. Doa khas untuk doa surga dan doa terhindar pada azab neraka pagi petang 3 kali. Barang siapa minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar pada azab neraka, neraka mendengar doanya. Ya Allah, kata neraka, jangan bawa orang itu ke sini ya Allah. Barang siapa berdoa untuk dapat surga, dimasukkan ke dalam surga 3 kali, surga tu, ya Allah bawa orang itu ke sini. Unik nih ya. Doa surga yang paling simple dalam surah Tahrim, yang buka Quran boleh tengok ya. Surah Tahrim ini surah sebelah suratul Muluk. Tabarakalladzi sebelah kiri, ada sebelah kanannya itu
ayat 11, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakanlah untukku istana dalam jannah. Ini doa surga yang sangat bagus sekali. Kita minta dibina istana di surga. Artinya lebih dari masuk surga tuh. Dia minta bina istana di sana. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ini doa permaisuri Fir'aun. Doa jannah yang unik. Bukan dicakap adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam surga. Doanya Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ini boleh kita jadikan wirid, bacaan pagi petang, baca 3 kali. Jannah itu dengar doanya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakanlah untukku istana di jannah. Binakanlah untukku pada sisimu istana dalam jannah. Bila kita baca doa ini, dia dikira sebagai Al-Quran ya. Kalau kita sebut Allahumma adkhilnal jannah, itu bukan Quran. Dia beza nilainya. Kalau ayat Quran, dia dikira per huruf. Rabbi 3 huruf ya. Ibni 3 huruf. 6. Li 8. Indaka 4. 12. Baitan 3. 15. Fil jannah dalam 20 huruf. Artinya kalau 1 huruf 10, 20 huruf 200 nilainya. Itu karena nampak. Karena faham dan nampak dan ingin. Bukan main-main ya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Jadikan wirid. Mungkin dalam semenit dia boleh dapat 20 ke 30. Kalau 20 saja 1 menit, 20 kali 200, 4.000 nilainya. 1 menit bernilai 4.000. Ibarat gaji, semenit gajinya 4.000. Ini karena nampak benda ini. Karena belajar dan diamalkan dan yakin. Ini janji Allah dan janji Rasul. Kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa membaca Quran 1 huruf nilainya 1 huruf 1 kebajikan. 1 kebajikan 10. Berarti 1 huruf 10. Kalau 20 huruf 200. Ajar anak, ajar cucu. Antar anak bulan puasa ke sekolah. Ayo nak berdoa jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Lama-lama nanti cinta jannah tuh mungkin tumbuh di hatinya. Jadikan bulan Ramadan jangan sama dengan bulan-bulan yang lalu. Bulan-bulan yang lalu dia mungkin tak banyak doa zikir tentang jannah. Dan boleh digabungkan dengan doa waqina azabannar. Waqina azabannar pun Quran ya. Rabbi binli indaka baitan fil jannah waqina azabannar. Dua-dua Quran. Begitulah caranya. Kemudian berniat ingin puasa 6 sesudah Syawal, bulan Syawal, dan puasa sunat juga. Yang tidak kalah penting memelihara keutuhan amal, menjaga amal ibadah yang sudah dibina. Jangan tidak dipelihara ya. Jangan tidak dipelihara. Beramal ini macam katalah beli kereta. Lepas dibeli kan ada dijaga. Kalau tak dijaga, seperti yang disorot dalam khutbah Jumat lepas ini, ada orang tuh ibadatnya habis membayar hutang karena dia tak jaga. Menjaga tidak kalah penting daripada beribadat. Menjaga ibadat. Jangan terdilet, jangan hangus, jangan terhebah dan tertransfer. Itulah ya. Di belakang ini ada doa, syarat-syarat doa dikabulkan, dan ada bonus doa juga di sini diambil pada ayat 70 surah Al-Furqan. Ini boleh kita jadikan wirid. Allahumma tub alaina wa baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Tengok rujuk nanti ayat surah Al-Furqan tu.
illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah berjanji di sana orang yang bertaubat pada bulan Ramadan, benar-benar bertaubat, dosanya akan diganti dengan pahala. Ini janji yang hebat nih ya. Kita ini semua banyak dosa. Kalau kita benar-benar bertaubat, Allah berjanji dalam surah Furqan ayat 70, orang yang bertaubat dosanya akan diganti dengan pahala. Ibarat lembaran kata ulama. Katalah lembaran ini penuh dengan dosa. Bila orang itu bertaubat, lembarannya akan bersih dan dimasukkan pahala di dalam. Inilah doanya. Allahumma tub alaina wa badil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, gantikanlah kejahatan kami dengan kebajikan. Engkaulah yang maha ghafur lagi maha rahim. Boleh jadikan tambahan zikir ya. Boleh jadikan tambahan zikir. Ayo kita baca 3 kali dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tub alaina wa badil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma tub alaina wa badil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma tub alaina wa badil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Kalau orang itu bertaubat, bulan Ramadan memang bulan bertaubat ya, automatically dosanya akan dihapus, dipadam, dan di lembaran dosa tadi akan diisi pahala. Begitu menurut ulama tafsir. Sesuai dengan ayat tadi, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itu akan digantikan Allah kejahatannya dengan kebajikan. Mudah-mudahan kita tergolong dalamnya ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minna wa minkum.